Halo, selamat sore semuanya. Para pemuda-pemudi Indonesia, apa kabar? Oke, ya. Jadi teman-teman pada sore hari ini nih, walaupun di area Jakarta dan sekitarnya udaranya mendung-mendung gitu, gerimis-gerimis gitu ya, tapi nggak akan eh, mengganggu karena kita akan melakukan hal yang seru nih pada sore hari ini. Ya, kita ada sharing session bersama Kak Vicky dari PT Kino. Jadi teman-teman pemuda-pemudi Indonesia yang sudah daftar di Turnamen Sains Data Nasional 2024 dan mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut sharing session ya semuanya untuk bisa mensupport analisis ataupun proposal yang akan kalian buat nanti gitu. Oke, mungkin kita sapa dulu nih Kak Vicky. Halo Kak Vicky. Halo, selamat sore Mbak Leo. Selamat sore. Apa kabar Kak Vicky? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Dan Jadi di pada sana sore hari gimana? ini kita akan sedikit belajar tentang penggunaan R ya, Mbak Vicky ya. Lebih ke teorinya ya Mbak ya. Nanti Oh, kita menggunakan Python sih. oh, Tapi nanti oke, kalau misal baik. pakai R juga inilah nggak masalah nanti. Tapi nanti ininya apa namanya materi yang saya sampaikan itu outputnya dari Python gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vicky. Ya, jadi teman-teman pemuda-pemudi Indonesia nih, mumpung kita baru mulai, teman-teman bisa ajak seluruh teman-temannya, anggota timnya, semuanya untuk ikut sharing session pada sore hari ini bersama Kak Vicky. Ya, jadi bisa mensupport, mempermudah teman-teman mungkin punya ide atau lagi buntu kira-kira mau bikin apa nih buat TSDN. Pas abis selesai sharing session gitu, bisa lebih ini ya lebih memaksimalkan gitu kemampuan teman-teman seperti itu. Kita absen dulu mungkin nih sedikit teman-teman dari daerah mana ya kira-kira. Mungkin boleh dijawab di kolom chat. Oh, dari Surabaya, Kakak Tegar. Kalau Kak Vicky sekarang di mana Kak Vicky? Lagi di Jakarta kebetulan. Lokasinya. Di Jakarta. Siap, siap. Mudah-mudahan sinyalnya mendukung Oke, ya Mbak. Karena lagi hujan ya soalnya. amin, amin, amin. Iya, iya di Jakarta memang lagi kurang enak ya cuacanya. It's okay, nggak apa-apa. Buat nemenin kita persiapan buat malam minggu ya kita belajar dulu. Asik. Berat banget ya malam minggunya. Oke, siap deh. Mau langsung dimulai? Apa gimana Kak Vicky? Iya, bisa atau mungkin ada yang ditunggu lagi gitu Mbak Leo. Enggak sih, sudah. Udah, oke. Silakan Mbak Vicky. Waktu dan Siap. layar dipersilahkan. Siap. Oke, bismillah. Udah ini ya, udah ke-share ya? Ya, sudah. Siap. Oke. Ya. Oke. Selamat sore teman-teman. Ya, perkenalkan saya Vicky Nur Amina dari PT Kimo Indonesia. Jadi mungkin saya nyebutnya di sini sharing session ya. Jadi barangkali teman-teman pernah mendengar mengenai analisa survival atau seperti apa nanti diskusi aja atau mungkin ada beberapa dari penjelasan saya yang mungkin dari teman-teman kok ada yang keliru atau mungkin ada yang kurang, monggo silakan ditambahkan gitu ya. Jadi untuk topik sore hari ini yaitu mengenai analisis survival dalam memprediksi waktu kejadian dan kematian di bidang kesehatan gitu. Nah, untuk apa? Outletnya, outline-nya adalah seputar konsep dan teori dari teori analisis survival, kemudian nanti tujuannya itu apa, komponen dan parameter dari analisis survival itu apa aja, kemudian workflow-nya itu apa aja sih gitu. Nah, oke, jadi secara konsep sebenarnya analisis survival itu adalah bagian dari metode statistik yang digunakan untuk mempelajari waktu hingga terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, yang dimaksud kejadian atau peristiwa ini itu
seperti kematian, kegagalan produk, kambuhnya penyakit, atau mungkin ada beberapa case kayak churn rate seperti itu. Itu jadi survival itu tidak hanya terpusat atau terfokus pada bidang kesehatan gitu ya. Jadi nanti kalau misal di industri yang lain pun juga bisa menggunakan analisis survival. Nah, komponen atau mungkin yang hal-hal yang perlu dicermati di analisis survival itu ada 3, yaitu yang pertama adalah time survival-nya, event-nya, sama sensor. Jadi time itu di sini adalah waktu sejak diagnosis hingga kematian atau kesembuhan. Jadi waktu pertama kali nih kita diagnosanya itu kapan, itu sebenarnya sudah di-set ya para para ahli, itu sudah, sudah confirm waktunya kapan aja sih, survival time-nya itu. Kemudian kalau event itu adalah kejadian kegagalannya, baik itu dari kematiannya, munculnya penyakit, kambuhnya, dan juga proses pemulihannya. Nah, kalau sensor itu adalah kondisi di mana tidak diketahui kapan individu ini mengalami kejadian gitu. Nah, mungkin nanti next, secara detailnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk time ini biasanya periodnya itu bisa by tahun, bulan, minggu, atau hari gitu. Nah, tujuan analisis survival itu sebenarnya, secara umum itu ada 4 ya. Yang pertama untuk mengestimasi waktu hingga terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini adalah untuk, memprediksi berapa lama seseorang itu bertahan atau sampai mengalami suatu kejadian tertentu. Jadi dengan survival ini kita itu bisa mengestimasi nih kira-kira orang ini itu survive-nya sampai kapan gitu, dengan beberapa faktor yang terlibat gitu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah membandingkan waktu survival antara 2 kelompok atau lebih. Jadi nanti untuk case dari kesehatan itu kan biasanya kita compare ya, kita bandingkan pasien dengan pemberian obat atau treatment A atau dengan treatment B itu kita bandingkan apakah ada perbedaan ataukah sama aja gitu. Kalau misalnya nanti ada perbedaan itu, perbedaannya di mana? Apakah ada faktor biologisnya atau mungkin karena ada faktor yang lain karena mungkin ada alergi atau mungkin bisa juga dari gendernya gitu. Dan tujuan salah satunya itu seperti itu, untuk membandingkan waktunya. Nah, kemudian, yang ketiga itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktunya, seperti biologisnya, pengobatannya, dan juga lingkungannya. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat, model, prediksinya, gitu. Jadi kita bisa tahu nih, resiko terjadinya suatu peristiwa pada individu tertentu berdasarkan karakteristiknya, gitu. Jadi nanti kita memprediksi itu nggak ngasal ya, karena ada faktor-faktor yang sudah, kita masukkan ke dalam analisa, kira-kira faktor ini loh yang bisa menyebabkan survival time, seperti itu. Nah, perannya dalam dunia bidang kesehatan itu yang pertama, pastinya untuk pengembangan obat baru gitu. Jadi sebagai bahan evaluasi, efektivitas obat baru ini sebenarnya bagus nggak sih untuk, survival time pasien gitu. Jadi nanti di-compare gitu, obat lama sama obat baru itu nanti, apa namanya, sama pasien ini kira-kira ada efek nggak gitu? Ada efek apakah semakin membaik ataukah semakin buruk? Ataukah mungkin ada, timbulnya alergi gitunya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penyakit. Jadi dengan adanya ini kita bisa mengembangkan treatment nih, pencegahan penyakitnya seperti apa. Lalu untuk evaluasi program kesehatan, biasanya kan setiap ada program itu kan kita bisa mengevaluasi ya kira-kira di program sebelumnya, dengan treatment yang sebelumnya, itu apakah ada, suatu kejadian tertentu. Nah, makanya dari situ kita evaluasi nih next-nya seperti apa gitu, menggunakan survival ini. Nah, yang terakhir itu kita bisa mengambil keputusan, eee, bisa membantu dokter ya untuk bisa mengambil rekomendasi kira-kira pemberian obat yang tepat untuk pasien dengan kondisi seperti ini tuh seperti apa, gitu. Nah, komponen dan parameter analisis survival itu kurang lebih ada 6, yaitu yang pertama waktu survival, yang tadi sudah saya jelaskan di awal adalah durasi waktu dari awal hingga terjadinya suatu kejadian, gitu. Jadi waktunya ini kita, yang paling penting itu dari survival analisis itu adalah waktunya, gitu. Kemudian data sensor, jadi kondisi di mana dia tidak diketahui kapan individu ini mengalami kejadian. Tahu-tahu dia kena sakit, tahu-tahu dia kena bakteri gitu kan, tapi nggak tahu nih kapan waktu, tepatnya dia kena Covid katakanlah seperti itu. Kemudian fungsi for survival ini adalah
untuk mengukur probabilitas bertahan hidupnya pasien ini. Lalu untuk fungsi hazard ini kita bisa mengidentifikasi resiko atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ketahanan dari pasien ini gitu. Nah, untuk fungsi distribusi kumulatif ini sebenarnya sama seperti fungsi survival tapi dia secara kumulatifnya. Lalu kalau untuk hazard rasio itu seberapa efek nih suatu variabel ketika dia dikasih treatment tertentu gitu. Apakah dia semakin membaik atau dia semakin memburuk gitu berdasarkan dari faktor biologis atau faktor lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, ilustrasi data sensor ya. Jadi, ini saya ambil dari, studi case pasien TBC. Jadi ada 3 komponen dari data sensor itu sebenarnya ada 3 ya, yang pertama itu resensoring itu adalah waktu kejadian yang hanya diketahui setelah waktu pengamatan terakhir. Jadi misalnya seorang pasien TBC nih udah diobservasi selama 2 tahun. Nah, jika dia selama 2 tahun itu sampai dengan masa berakhirnya evaluasi itu dia masih apa namanya, masih bertahan, berarti dia memang masa bertahannya atau masa survival-nya 2 tahun gitu. Tapi waktu kematiannya tidak tahu, karena kan kita survival time-nya kan selama 2 tahun. Itu namanya right censoring. Dan ini biasanya yang paling sering, dipakai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah live censoring. Ini adalah kejadian yang terjadi sebelum waktu pengamatan dimulai. Jadi, katakanlah ada suatu pasien gitu yang mengalami kondisi paru-parunya nih agak bermasalah nih, sesak nafas gitu. Kemudian dia datang ke dokter, paru, tahu-tahu dia kena TBC, tapi nggak tahu nih kapan kenanya. Nah, itu namanya live scoring. Apakah 2 bulan yang lalu atau mungkin sebulan yang lalu. Nah, itu namanya live scoring. Karena kalau live scoring ini kita tidak tahu pasti kapan waktu yang tepat, pastinya si pasien ini tuh kena, TBC gitu. Nah, kalau interval sensori itu sebenarnya gabungan ya. Jadi mungkin kita bisa nge-range kira-kira mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu nih dia kena kena TBC karena, dia, apa namanya, berada di lingkungan yang kebanyakan orang-orang kena TBC atau mungkin di lingkungannya itu banyak terpapar asap rokok atau seperti itu, gitu. Nah, workflow-nya itu kurang lebih sama seperti analisa pada umumnya ya. Yang pertama kita mengumpulkan data, kemudian kita eksplorasi datanya baik, secara visualisasi maupun secara statistika deskriptifnya. Kita lihat nilai min, median, dan modusnya seperti apa. Kemudian kita uji hipotesis survival-nya. Nanti kita bandingkan, antara 2 kelompok. Menggunakan uji Log-Rank atau menggunakan uji Wilcoxon gitu. Setelah kita uji hipotesisnya, kemudian kita lakukan pemodelan menggunakan model Cox Proportional Hazard. Dari pemodelan ini kita nanti evaluasi apakah memang hasilnya itu sudah sesuai apa belum. Dari secara study case yang ada di lapangan itu nanti kita evaluasi apakah make sense nih dengan kondisi yang sekarang atau tidak gitu. Kalau misal memang tidak make sense berarti kan memang, perlu ada riset lagi gitu kan, perlu ada evaluasi lagi apakah memang perlu penambahan sampel, atau perlu penambahan variabel, atau mungkin modelnya perlu diulang, atau mungkin ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi. Nah, dari situ baru nanti, kita lakukan evaluasi. Nah, kalau misal dari evaluasinya dia dikira itu sudah bagus, sudah oke, baru kita lakukan visualisasi, gitu. Nah, contoh study case-nya ini saya ambil dari sama ya, dari pasien TBC. Ini ada 4 variabel. Yang pertama itu waktu survival-nya kita amati dari, 5 bulan, 8 bulan, sampai dengan 60 bulan. Nah, status kejadian ini menunjukkan, adalah satu itu menunjukkan dia meninggal kondisinya, kemudian yang nol dia masih hidup. Lalu kalau untuk riwayat merokok dia satu dia merokok, dan nol adalah tidak, gitu. Nah, setelah kita analisa menggunakan survival gitu kan, jadi di sini itu, keluar nih, Kaplan-Meier survival curve ini adalah untuk menunjukkan probabilitas survival-nya, probabilitas ketahanannya dari masing-masing pasien, dari masing-masing kejadian ini. Kita lihat ya kalau misal kita baca nih ya, dari kalau misal, garis lurus ini menunjukkan belum terjadi kejadian, artinya garisnya lurus. Nah, kalau semisal dia garisnya udah mulai turun ke bawah, berarti dia ada, penurunan atau ada kondisi di mana ada kejadian kematian, gitu. Nah, makanya diri teman-teman ini bisa kita lihat ya, kalau misal dia turun, itu berarti ada kejadian, kalau misal dia lurus, berarti kondisinya pasiennya itu, tidak ada kejadian atau mungkin dia
posisinya masih hidup gitu. Cara membaca Kaplan-Meier survival itu seperti itu. Nah, kalau untuk yang setelah kita melihat probabilitasnya dari masing-masing kejadian, kemudian kita lakukan pemodelan nih. Nah, model Cox Proportional Hazard ini digunakan untuk tahu nih kira-kira faktor mana saja sih yang berpengaruh terhadap kematian gitu. Kebetulan kan di sini ada dua faktor ya, status umur dan juga riwayat merokok gitu. Nah, ternyata keduanya ini tidak berpengaruh nih terhadap risiko kematian gitu. Kalau misal kita menggunakan alfa 0,05 gitu kan. Tapi secara koefisiennya itu kan negatif ya. Artinya kan dia menurunkan risiko kematian nih. Berarti kan dengan semakin mudah umurnya atau mungkin semakin tidak sering merokok, berarti kan dia menurunkan risiko kematian. Tetapi secara pengujian p-value-nya dia tidak mempengaruhi risiko kematian. Berarti kan ada yang mungkin dari kasat mata ini aneh ya, tetapi dari survival analysis ini sebagai hal yang lumrah karena mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Mungkin karena kurang didukung oleh data atau mungkin faktornya perlu ditambah dan mungkin ada model-model yang perlu ditambahkan lagi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menggunakan menggunakan analisis survival menghasilkan hasil yang seperti ini tidak perlu khawatir. Mungkin bisa ditambahkan ukuran sampelnya. Kemudian kita lakukan pemilihan variabel, kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kematian terhadap pasien TBC itu apa gitu. Bisa ditambah atau bisa dikurang gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan riset tidak hanya dari segi umur atau riwayat merokok, mungkin juga dari segi eh, keteraturan minum obat ya. Karena kan TBC itu kan harus minum obat minimal 6 bulan ya. Atau mungkin ditambah juga dia aktif nggak sih melakukan eh, ronsen gitu. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam faktor-faktor. Nah, yang terakhir itu kita bisa melakukan pemodelan ulang. Bisa jadi model yang digunakan itu kurang cocok untuk kondisi ini gitu. Jadi nanti kemungkinan besar kalau misal kita sudah melakukan evaluasi di tiga faktor ini, pasti hasilnya juga akan sesuai seperti itu. Nah, kemudian ini tuh sebenarnya bagian dari Kaplan-Meier tadi ya. Kalau misalnya saya buatkan tabel, itu hasilnya seperti ini. Jadi kalau survival itu kan kita mulai dari angka nol nih. Angka nol itu belum terjadi kejadian ya atau apapun, maka probabilitasnya satu. Jadi pada waktu 0 bulan tuh semua individu bertahan hidup. Artinya kan probabilitasnya 100%. Kemudian kita lihat di 5 bulan. 5 bulan lagi itu ternyata ada kejadian kematian gitu. Maka berarti probabilitasnya itu turun menjadi 0,90. Artinya 90% individu yang masih hidup itu bertahan hidup hingga waktu tersebut gitu. Nah, kita lihat lagi nih di 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 waktu 8 bulan itu ternyata probabilitasnya sama karena dia kan tidak ada perubahan status ya. Jadi kalau misal di survival itu kalau misal dia tidak ada perubahan status dari meninggal dan juga hidup dia tuh probabilitasnya masih sama gitu karena tidak ada kejadian. Nah, kalau misal dia ada kejadian lagi itu pasti akan ada penurunan. Seperti itu ya cara bacanya. Sampai terakhir nanti sampai ketemu di angka oh berarti dia probabilitasnya semakin menurun itu di eh, pengamatan 60 bulan kemudian. Seperti itu. Nah, pasti ini akan ada yang aneh ya. Mengapa probabilitas survival itu tetap muncul untuk individu yang meninggal gitu kan? Kan dia udah meninggal, tapi kenapa kok muncul probabilitasnya? Jadi survival ini tujuannya itu sebenarnya kita tidak fokus pada satu individu, tetapi kita ibaratnya kita mempelajari dari semua individu yang ada. Jadi individu-individu ini kita gunakan sebagai benchmark untuk mencerminkan bahwa yang terjadi itu yang kita ukur itu berdasarkan waktu, bukan status kejadian gitu. Jadi sekalipun ada individu yang meninggal di dalam 5 bulan ini, probabilitas survivalnya itu dihitung berdasarkan individu yang bertahan hidup. Jadi flashbacknya itu kita kita hitung lagi nih sebelum dia meninggal itu kita hitung probabilitasnya seperti apa. Jadi jangan fokus pada angka ini dia kan udah mati nih, dia udah meninggal tapi kenapa dia punya probabilitas bukan seperti itu ya. Tetapi kita dari sini dari angka ini kita tuh melakukan pembelajaran bahwa dengan waktu 5 bulan itu probabilitasnya akan seperti apa nih kalau misal dia ada kejadian kematian atau apa namanya, kambuh lagi. Apakah dia akan semakin menurun? Menurunnya itu berapa persen? Seperti itu.
itu ya. eh oke. Dari apa yang saya sampaikan udah sih Mbak Leo, mungkin ada yang ditanyakan ya dari teman-teman ya. Oke, terima kasih Kakak Vicky. Ya, jadi langsung ya udah dikasih contoh study case-nya nih. Jadi teman-teman nih mungkin bisa mengembangkan dari ide ini nih probabilitas survival berdasarkan waktu. Nah, kira-kira deh teman-teman apa ada yang mau ditanyakan terkait informasi yang diberikan sama Kak Vicky? Silahkan loh. Jadi memang Hmm. apa dari yang saya sampaikan ini saya rangkum gitu ya. Jadi harapannya ini kita banyakin diskusinya ya daripada nanti materinya gitu kan. Jadi apa? Saya takutnya nanti kalau misal kebanyakan teori nanti malah semakin ngantuk gitu ya. Jadi nanti teman-teman dari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang perlu ditanyakan dari apa yang belum saya sampaikan atau mungkin ada pertanyaan yang lain yang terkait dengan survival gitu. Monggo gitu. Ya, oke, silakan diskusinya kita buka. Atau mungkin ada teman-teman nih mau ceritain kira-kira akan em, ngambil tema apa sih? Apakah masih berkaitan nih? Mungkin mau dimasukin juga ke dalam proposal gitu ya, dikaitkan dari si analisis survival ini ke proposal kalian. Oke. Seperti itu. Silakan. Ya, mungkin ada kisi-kisi lain nggak nih, Mbak Vicky kira-kira buat teman-teman TSDN nih? Selain survival, kira-kira bisa ada apa lagi gitu? Oke. Memang, ini kan kebetulan temanya tentang survival gitu ya. Jadi, yang perlu dipelajari pertama itu kita nggak usah buru-buru pada metodenya ya. Kita pahami dulu di konsep dari survival itu seperti apa gitu. Sebenarnya survival itu memahami, teori apa sih gitu kan. Apakah memang dia hanya mempelajari waktu atau seperti apa gitu. Jadi kalau misal kita dari awal itu sudah paham nih tentang time-nya, tentang event-nya, tentang sensornya, baru nanti bisa kita tahu, bisa kita tentukan metode yang pas gitu. Mungkin teman-teman masih bingung ya, sebenarnya survival itu apa, beda dengan case-case yang lain mungkin masih terlalu awam gitu ya. Intinya kalau semisal apa, dihubungkan dengan, kesehatan gitu, ada diagnosa dari beberapa pasien gitu, kita bisa diagnosa nih kira-kira kalau misal pasien ini kita kasih obat obat dengan dosis sekian, itu dia bisa berkurang belum ya, apa namanya, nyerinya katakanlah, atau dia bisa sembuh nggak sih? Biasanya kan dokter seperti itu ya. Jadi dokter itu ngasih dosis itu kan sudah pasti, ada takarannya kan, ada acuannya. Nah, acuannya tuh didasarkan dari analisis survival ini gitu, jadi nggak ngasal gitu. Jadi kalau misal kita, periksa ke dokter, itu kan pasti kita ditanya nih gejalanya apa, sakit apa gitu kan sebelum nanti kita, didiagnosa kena penyakit apa gitu kan. Itu kan ada serangkaian tes yang kita lakukan ya, entah itu tes darah, entah itu ronsen, atau mungkin tes swab dan segala macam. Nah, setelah kita lakukan tes seperti itu, baru dokter nanti bisa menentukan obat yang tepat gitu. Makanya kenapa tadi survival itu berfungsi salah satunya itu bisa memberikan rekomendasi kepada dokter untuk kira-kira obat yang tepat, untuk pasien ini nih seperti apa gitu. Karena kondisi dari pasien itu kan beda-beda ya, dari segi, psikisnya, dari segi biologisnya, usia, gender, dan juga berat badannya itu kan juga mempengaruhi nih. Atau mungkin dia ada riwayat penyakit katakanlah diabetes itu kan juga nggak mungkin secara asal yang ngasih obatnya. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, survival itu perannya seperti itu gitu. Jadi dia tidak hanya berperan dalam mengukur survival atau probabilitas peluang hidup dari pasien ini, tapi dia juga bisa, merekomendasikan nih treatment yang tepat untuk pasien-pasien dengan kondisi ini tuh apa, gitu.
Jadi nanti hasil akhirnya itu sudah pasti probabilitas ya. Bisa probabilitas apa dia bertahan hidup atau juga kita bisa melakukan rekomendasi kepada dokter atau mungkin kepada beberapa eh, para medis gitu dengan pasien yang seperti ini atau katakanlah COVID itu obat yang tepat untuk pasien ini tuh apa aja gitu. Karena kan kalau misal kita melihat dari COVID yang kemarin itu ada yang dia demam, pilek, tapi dia nggak COVID gitu kan. Tapi demam dan pilek dia udah COVID. Itu kan suatu kondisi yang tanda-tanda gejalanya sama, tapi ternyata diaksonnya beda. Berarti kan ada faktor yang lain itu kan, Mbak. Jadi itu yang survival itu berperannya seperti ini gitu. Oh, ini dia pertanyaan nih, Kak Vicky. Assalamualaikum. Bagaimana bila masalahnya datang dari kedisiplinan pasien terhadap seperti pasien TBC yang harus perawatan minum obat intensif Mm, selama 6 bulan? mm. Oke. Oke. Nah, itu tadi berarti kan ini kan kebetulan dari faktor yang saya cantumkan ini kan cuma umur sama riwayat merokok ya. Jadi TBC itu kan banyak nih faktornya. Salah satunya adalah dia disiplin minum obat apa enggak. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam faktor gitu. Karena yang saya tahu TBC itu kan obatnya harus rutin selama 6 bulan ya. Kalau misal dia beberapa periode katakanlah sebulan atau mungkin seminggu, 2 minggu dia nggak minum obat kan dia harus ngulang lagi tuh. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam faktor gitu. Itu juga bisa mempengaruhi statusnya nanti. Statusnya itu nggak selalu dia meninggal ya, bisa bisa kambuh, bisa juga semakin, kondisinya itu semakin parah dari segi sisi paru-parunya atau mungkin bisa dari sisi, kadar darahnya gitu, laju endap darahnya itu juga bisa, berpengaruh seperti itu. Makanya kenapa kalau misal kita melakukan analisis survival, khususnya di kesehatan, kita harus tahu, kita putuskan dulu, kita mau ngambil case apa, kita mau ngambil case untuk penyakit apa gitu. Katakanlah kalau misal TBC itu kan berarti kita harus riset dulu nih TBC kira-kira apa namanya, organ yang berpengaruh itu kan paru-parunya ya salah satunya. Nah, paru-paru itu kira-kira yang dites itu apa aja gitu, respirasinya, laju endap darahnya, kemudian dari segi riwayatnya, apakah di dalam keluarganya itu dia, ada yang pernah kena TBC apa enggak, kemudian dia selama ini dia ngerokok apa enggak gitu, dan dia bekerja di lingkungan yang seperti apa, itu juga berpengaruh. Makanya nanti itu akan bisa sangat memperkaya, hasil dari survival ini gitu. Jadi datanya yang semakin rich itu akan bisa mempengaruhi hasil akhirnya, seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Kak Dana Aditya. Oke, ada lagi nih Kak Vicky dari Kakak Faris. Permisi Kak, misalnya ingin membuat model untuk Mhm. membantu pengambilan keputusan pemberian obat ke pasien. Berarti kita harus ada data pemberian beberapa jenis obat kayak gitu ya. Jujur Kak, belum Iya. paham banget analisis survival. Yes, betul. Jadi kan biasanya kalau misal kita periksa ke dokter itu kan, kita ditanya ya, obat apa aja sudah dikonsumsi gitu kan. Kalau misal dia belum ada berarti kan memang kita masukkan statusnya nol. Kalau misal dia sudah ada, obatnya tuh di-list, obat apa aja. Nah, obatnya ini nanti itu juga kita kita list lagi, ini obat itu sebenarnya relate nggak sih dengan dengan riwayat dari penyakit yang diderita sama pasien ini gitu. Jadi kalau misal ternyata si dokter itu sudah tahu nih, oh ternyata pasien ini tuh sudah mengkonsumsi obat ini, dari situ nanti bisa ketahuan, oh ternyata dia salah minum obat katakanlah. Obat yang harusnya, sebenarnya tidak harus dikonsumsi sama pasien ini harusnya dikonsumsi maka semakin semakin memperparah. Contoh, ada kan beberapa obat yang memang tidak dianjurkan untuk, pasien dengan gula darah tinggi, atau mungkin dengan gula darah yang rendah, atau mungkin dengan asam lambung, seperti itu. Nah, biasanya kan kalau TBC itu bisa ditanya nih, karena obat TBC itu berpengaruh terhadap, lambung, asam lambung. Kalau misal dia nggak ada asam lambung, aman. Tapi kalau misal dia ada asam lambung, tetapi dia nggak ngomong nih, itu akan mempengaruhi kondisi lambungnya, seperti itu. Jadi memang pemberian obat itu eee, harus kita kita sunding dari awal gitu, ketika periksa ke dokter, seperti itu. Udah menjawab belum ya, kira-kira? Oke, Kak Faris, mungkin boleh reactionnya nih. Ya, ada lagi nih Kak, dari Kak Dana.
ada TBC paru, usus, tulang, kelamin yang bisa memperburuk kondisi. Apakah sudah pernah dicek survivalnya? Ini maksudnya gimana nih? Sudah pernah dicek survival, pastinya sudah pernah ya. Jadi kan TB, apa namanya, eh dalam berbagai penyakit itu sudah pasti dokter itu sudah pasti, sudah melakukan metode tertentu untuk menghasilkan survivalnya. Karena, dengan adanya case-case tambahan-tambahan gitu kan, biasanya kan dosen kan mengevaluasi nih kalau misal dia kondisi pasiennya itu sama nih antara pasien yang satu dengan yang lain, berarti kan treatment-nya sama. Tetapi kalau misal dia ada pasien kondisi khusus ya, dengan faktor-faktor tambahan, itu kan berarti ada treatment tambahan nih. Nah, berarti itu akan mempengaruhi, waktu survival-nya, seperti itu. Nah, makanya perlu kita lakukan evaluasi terus-menerus secara berulang, secara berkala, tidak hanya selama setahun ya, tadi jadi beberapa bulan itu kita harus melakukan evaluasi untuk bisa tahu nih waktu survival-nya itu seperti apa, gitu. Karena setiap kondisi pasien tuh beda ya. Ada beberapa pasien yang dikasih dosis satu atau mungkin 2 dalam sehari, itu dia bisa langsung sembuh, tapi ada juga yang enggak gitu. Itu nggak sembuhnya itu karena dosisnya kurang atau mungkin obat yang dikasihkan beda gitu. Contoh katakanlah kayak antibiotik gitu kan, antibiotik itu kan ada banyak macam ya. Ada beberapa pasien yang cocok dengan antibiotik ini gitu, tetapi ada yang nggak cocok. Nah, itu kan berarti kan, ada semacam kayak bakteri itu kan mungkin ada hierarkinya, ada kelompoknya gitu. Mungkin di kondisi pasien ini nggak cocok nih pakai, antibiotik ini, makanya pakai, menggunakan obat yang lain, seperti itu, gitu. Kayaknya kalau misal kita ke dokter kayak saya termasuk orang yang sangat, interaktif ya kalau misal periksa ke dokter ya. Jadi, saya selalu menceritakan sama dokter, obat apa aja yang sudah saya konsumsi, selama ini saya makan apa aja, saya bekerja itu ngapain aja gitu kan, lingkungannya seperti apa itu saya ceritakan semua. Jadi biar nanti, si dokter ini bisa memutuskan treatment yang tepat buat saya itu apa. Tidak hanya dari segi obat ya, bisa juga dari segi mungkin, olahraga atau mungkin dari segi, apa namanya, saya mungkin alergi debu gitu kan, harus pakai masker atau mungkin harus pakai jaket dan sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi waktu survival, seperti itu. Kira-kira bisa menjawab nggak ya? Oke, terima kasih Kak Vicky. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya dari Kak Dana Aditya dan Kak Faris. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi nih. Waktunya kebetulan juga masih ada. Dan Kak Vicky dengan senang hati nih, lebih senang berdiskusi ternyata dengan teman-teman semua. Ya, Kak Vicky ya. Yes, jadi memang, survival ini memang kebanyakan, implementasinya memang di bidang kesehatan gitu ya. Jadi kalau misal, kita nggak jauh-jauh deh kita ke apoteker gitu, kita beli di apotek itu kan biasanya kan si apoteker kan tanya gitu kan, apa, kondisinya apa, apa yang sudah kalau contoh katakanlah pilek-pileknya itu kan ada tahapannya sudah berapa hari, sudah berapa lama, kalau misal dalam seminggu tuh ternyata dikasih obat ini nggak sembuh, berarti kan ada suatu gejala yang lain yang mungkin tidak terdeteksi gitu kan. Makanya perlu ada, eee, uji lagi mungkin diuji labnya atau mungkin diuji darahnya dan di ronsen seperti itu, gitu. Jadi, survival ini memang sangat erat kaitannya dengan, dunia kesehatan gitu. Jadi kalau misal teman-teman membayangkan nih kenapa, "Oh kok bisa ya dokter bisa bisa tahu nih, bisa menentukan dosis, bisa menentukan diagnosa dari, kondisi paru-paru," katakanlah kondisi dari darahnya, karena mereka, kurang lebih mempelajari metode ini gitu. Oke, terima kasih Kak Vicky. Mungkin nih teman-teman juga sudah mulai ini kali ya, ada kegiatan lain kali ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak Vicky untuk penutup mungkin? Mungkin, yang pertama dalam mengambil tema itu, terutama di bidang kesehatan tuh kita nggak usah terlalu berpikir yang rumit ya, gitu. Kita amati aja gitu kondisi-kondisi sekeliling seperti apa gitu. Karena kan dunia kesehatan itu kan sangat banyak nih, kita bisa,
kita bisa cek dari segi administrasinya, administrasi dari rumah sakit gitu. Atau mungkin kita juga bisa diagnosa penyakit ini juga gitu. Jadi teman-teman tuh sebisa mungkin nggak hanya baca, tapi juga bisa mengamati kondisi-kondisi yang yang ada di rumah sakit kita tuh seperti apa gitu. Ya itu nanti bisa kita ambil gitu case-case-nya gitu. Nah, karena kebanyakan dari teman-teman itu sudah bingung dengan metode gitu. Karena kan metode itu sebenarnya kan sebagai pendukung ya, sebagai support gitu. Yang pertama yang paling berat itu adalah di business understanding-nya gitu. Kalau misal dari teman-teman itu masih belum tahu, masih belum ngambang, masih ngambang, belum menguasai dengan benar nih mau tema apa, mau ini tuh pasti bakal bingung gitu. Jadi kalau misal teman-teman udah tahu nih masalahnya itu apa, di-list dulu aja masalah kalau misal kita ketemu masalah kan itu pasti akan muncul banyak pertanyaan ya. Nah, itu pertanyaannya di-list gitu. Pertanyaannya di-list nanti baru akan ketemu, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan ini, itu variabel yang dibutuhkan itu apa aja gitu. Kalau misal dari variabelnya udah oke, baru kita, cek, variabel ini memungkinkan nggak ya untuk, disediakan gitu. Jadi kalau misal nggak nggak ada nih, nggak semuanya semisal nggak ada, nih variabelnya nggak memungkinkan, ya udah kita ganti case gitu. Kalau misal ada beberapa variabel yang bisa dipakai, ya udah kita ambil gitu. Kalau misal variabelnya udah oke, baru kita tentukan metode yang pas gitu. Nah, baru nanti dari metode itu kita evaluasi, kira-kira relate relate nggak sih dengan kondisi yang sekarang gitu. Karena penyakitnya dari, dunia data science itu ya, terlalu mikir metode yang berat gitu. Padahal sebenarnya dengan metode yang sederhana pun, sebenarnya bisa terjawab gitu. Yang paling penting itu case-nya itu bisa menjawab dari, kondisi yang sekarang gitu. Dari teman-teman apa yang sudah, penelitian sudah teman-teman lakukan itu bisa menjawab dari, apa yang sudah ada gitu. Nah, nanti dari next penelitian ke depannya dari teman-teman itu kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi gitu. Karena, data science itu memang, eee, salah satunya itu adalah bagian dari statistika, matematika, dan juga IT dan kawan-kawan gitu ya. Jadi jangan overthinking kalau misalnya bukan statistik nanti nggak bisa ngolah data science, nggak seperti itu sih sebenarnya. Sebenarnya whole-nya itu adalah di business understanding-nya. Kalau misal teman-teman udah nguasain nih business understanding-nya nanti ke belakangnya tuh smooth. Nah, permasalahan nanti Python, R, atau apa nggak bisa coding itu learning by doing lah. Kan sekarang udah ada ChatGPT ya, udah ada GitHub, itu bisa teman-teman pelajarin pelan-pelan gitu, secara polanya seperti apa. Yang penting teman-teman tahu case-nya apa, case-nya apa, root cause-nya apa, variabel yang dipakai apa, dan metode yang tepat itu apa, gitu. Oke, Kak Vicky. Nah, mungkin sedikit lagi nih Kak Vicky ada Kak Faris nih yang melanjutkan pertanyaan mungkin ya. Mhm, Eh, Kak, maaf, menyela penutupnya boleh kasih gambaran nggak bagaimana analisis survival pakai machine learning bisa dipakai untuk menentukan treatment yang sesuai untuk pasien? Dan apakah memungkinkan ide tersebut nih, Kak? oke. Ini kasih kisi-kisi berarti ya? Oke. Ya, jadi awalnya gitu teman-teman kasih case-nya dulu nih, kira-kira kanker atau mungkin yang paling gampangnya, ya tadi ya kayak TBC paru kayak TB gitu kan. Jadi nih teman-teman tuh gambarin dulu nih, ngambil case TB paru gitu. TB paru itu ciri-cirinya, diagnosa apa namanya, gejalanya tuh apa aja sih gitu. Itu list dulu, gejala dari TB itu apa aja, itu di-list, kemudian ilustrasikan ada seorang pasien datang ke dokter dengan gejala, katakanlah nggak semuanya lah, salah satunya gitu. Nah, itu diceritakan tuh ke dokter, "Dok, saya sudah demam nih selama seminggu atau 2 minggu, batuk selama 1 bulan lebih," katakanlah. "Ini kenapa ya? Biasanya tuh ditanya sama dokter, "Ada penurunan berat badan nggak? Ada penurunan, apa namanya, makanannya nggak?" Gitu. Nah, biasanya dicek tuh, kalau misal dia ada seperti itu, si dokter itu pasti akan mengarahkan, pertama cek darah, kedua tes, apa namanya, ronsen paru-parunya, kemudian respirasinya. Nah, itu tadi nanti dicek, kalau misal dari itu termasuk faktor ya berarti ya? Jadi yang pertama itu pasien datang nih, pasien di-list, kemudian dia ada gejala-gejalanya itu di-list juga. Dia ada gejala batuk enggak, dia ada gejala demam enggak, dia ada penurunan berat badan atau enggak, kemudian masuk ke dokter, dokter menyarankan tes-tes tadi, serangkaian tes tadi. Dari serangkaian tes tadi, kan akan ada hasil risetnya tuh. Nah, biasanya kan dokter punya acuan ya,
kalau laju endapnya sekian sampai sekian, dia tuh masih aman. Kalau misal nggak aman tuh berarti ada masalah di beberapa. Nah, ada masalah di beberapanya tuh nggak bisa ngasal. Ini bisa masalah di paru-parunya, atau mungkin bisa di lambungnya, atau mungkin bisa di ginjalnya gitu. Kemudian kita dicek nih di paru-parunya. Paru-parunya itu kira-kira ada flek nggak gitu. Bersih atau ada flek. Nah, itu juga dicek. Kalau misalnya katakanlah ada flek nih, itu juga ada prosesnya lagi. Fleknya ini bener apakah memang bakteri dari TB paru atau mungkin ada virus yang lain. Karena kan penyakit paru-paru itu kan banyak ya. Ada bronkitis dan kawan-kawan, atau mungkin ada kanker, atau mungkin semacam paru-paru yang lain gitu. Nah, itu juga dicek lagi. Ada serangkaian tes lagi gitu kan. Nah, dari serangkaian tes itu lagi, karena di masing-masing tes darah, paru-paru, dan juga laju endap darah katakanlah, itu kan ada parameternya ya dari dokternya. Dari situ nanti akan bisa disimpulkan pasien ini itu kena diagnosa sakit apa gitu. Kalau misal udah diketahui nih sakitnya apa, baru nanti dokter ngasih treatment obat. Nah, baru dievaluasi selama beberapa bulan ke depan gitu. Dikasih berapa bulan ke depan dengan dosis katakanlah satu satu hari itu berapa kali gitu. Nah, itu baru dicek. Biasanya itu kalau TB itu 1 bulan sekali ya untuk paru-parunya. Dicek apakah fleknya semakin berkurang atau enggak gitu. Nah, kalau misal dia semakin berkurang berarti memang obatnya cocok. Kalau misalnya enggak, berarti kan memang ada indikasi penyakit yang lain. Ini nanti ada tes-tes yang lain lagi seperti itu. Nah, waktu survival itu biasanya lebih diputuskan itu tadi si pasien ini sudah membaik apa belum. Dia dikasih obat ini, dia sudah membaik atau belum, atau katakanlah dia sudah sembuh. Oke, sudah sembuh, kemudian beberapa bulan lagi dia kambuh. Nah, berarti kan survivalnya kan mungkin ketahanan badannya itu cuma bertahan 5 bulan, katakan itu dicek lagi faktornya, gitu sih. Kira-kira bisa menjawab nggak ya? Ngomong saya udah kayak dokter ya. Mudah-mudahan nggak sok tahu ya. Mungkin Oke, eh, ada lagi? Oke, terima Aman kasih. Kak, terima kasih kata Kak Faris. Oh, ada lagi nih. Berarti analisis survival bisa mengestimasi waktu sembuh tiap pasien ya, Kak? Iya, jadi kan dokter itu biasanya sudah bisa memprediksi ya ini contoh kalau tipes gitu kan, tipes ini obatnya harus habis nih, kalau misal nggak habis, apa namanya, berarti kan ada indikasi penyakit yang lain gitu. Jadi nggak mungkin dokter itu ngasih obat kalau misal dia nggak punya time survivalnya gitu. Kalau misal dia nggak ada time survivalnya ya nggak mungkin, karena kan kita nggak mungkin terus-terusan minum obat ya, itu akan berpengaruh pada ginjal kita kan. Jadi sudah otomatis kalau misal kita dikasih obat itu ada time periodnya. Ada kan memang kan ada beberapa obat yang harus dihabiskan, ada beberapa obat yang diminum, dikonsumsi ketika kondisi tertentu, mungkin ketika mual atau mungkin ketika pusing atau mungkin ketika demam, seperti itu. Baik, terima kasih nih Kakak Vicky atas ilmunya pada sore hari ini. Ya, jadi teman-teman yang ini salah satu ide ya untuk bisa masuk ke untuk bisa proposal di Turnamen Sains Data Nasional 2024. Jadi jadinya menarik. Mungkin juga teman-teman bisa apa ambil datanya lewat layanan data Kemenkes untuk bisa melengkapi case-nya gitu ya. Mm. Atau juga Ya. biasanya itu di YouTube sekarang ada banyak ya beberapa dokter dari rumah sakit kayak Siloam, kayak Pasar Minggu, Rumah Sakit RSUD Pasar Minggu, Siloam dan kawan-kawan itu sudah sering melakukan kayak semacam webinar gitu, Mbak Leo. Ya. Jadi dari situ teman-teman bisa bisa tahu nih kira-kira cara dokter untuk mendiagnosa penyakit dari pasien itu seperti apa. Itu bisa juga dijadikan bahan acuan gitu. Jadi memang bahan acuan itu nggak hanya melulu tentang buku ya, tentang jurnal gitu. Tadi teman-teman bisa ngelihat dari webinar yang dilakukan para dokter gitu. Itu udah banyak di YouTube sekarang. Oke, terima kasih Kak Vicky. Ya, jadi teman-teman tuh dapat banyak banget nih dari Kak Vicky sore hari ini informasinya ya. Udah dapat contoh kasusnya, dikasih clue-clue juga nih apa namanya cari ininya referensinya seperti apa gitu.
Ya, insya Allah, semoga sharing session pada sore hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman penontonnya. Malah justru kalau kesehatan itu saya rasa nggak terlalu ini ya karena dibandingkan dengan industri yang lain ya. Kalau industri yang lain kan teman-teman harus tahu bisnis secara prosesnya. Tapi kan kalau sakit ini kan ini suatu hal yang mungkin kita alami nih, ya kan? Pastinya kita kita kan bukan dunia yang asing lagi nih kita ke dokter kan kita pasti semua pernah ke dokter gitu. Jadi mungkin akan lebih gampang gitu. Tapi mungkin teman-teman bingungnya itu gimana ya cara dokter untuk bisa mendiagnosa? Nah, itu bisa lihat tuh di webinar yang dilakukan para dokter itu udah banyak banget tuh dokter semenjak Covid kemarin tuh dokter udah sering ngasih edukasi lah tentang bagaimana cara kita, bisa hidup sehat gitu kan di dalam kondisi, polusi yang seperti ini agar nggak gampang kena Covid, apa nggak gampang kena penyakit, pernafasan, seperti itu sih. Oh, Mantap, Kak Vicky. Sip, terima kasih banyak. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah jam 5 ya, mungkin kita cukupkan ya untuk sharing session sore hari ini ya, Kak Vicky dan teman-teman semua, pemuda-pemudi Indonesia. Atau ada yang mau disampaikan lagi, Kak Vicky? ya jadi mungkin, ada yang tanya lagi ya, Mbak, di chat itu? Thank Oke. Jadi mungkin, dari teman-teman yang masih bingung gitu ya bisa menghubungi saya nanti di LinkedIn ya. Kalau misal mungkin ada yang didiskusikan gitu, saya biasanya aktif di LinkedIn jadi mungkin bisa DM saya gitu terkait masalah ini. Mungkin bingung kalau misal pengen mengambil tema ini, saya feel free gitu untuk ditanya gitu di LinkedIn. Ah, asik nih. Jadi Kak Vicky bersedia ya untuk membantu teman-teman nih kalau misalnya masih ada yang bingung mau japri, boleh gitu ya Kak Vicky ya. Ini mungkin aku share sedikit linknya untuk ke LinkedIn-nya Kak Vicky. Jadi teman-teman udah tahu nih mana harus menghubungi Kak Vicky ya. Udah saya share ya untuk link profile LinkedIn-nya Kak Vicky ya teman-teman. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Kak Vicky nih atas waktunya ya, kesempatannya mendapat ilmu yang menarik nih dari Kak Vicky pada sore hari ini. Semoga Kak Vicky sehat-sehat selalu, teman-teman juga semuanya Saya sehat. juga, tim dari Data Company juga, terus semangat buat teman-teman juga turnamennya. Ya mungkin aku mau share sedikit. Ya, jadi teman-teman mau mengingatkan lagi nih buat pemuda-pemudi Indonesia, kebetulan kita lagi ada kebetulan kita lagi ada informasi menarik untuk eksklusif sertifikasi BNSP, di mana teman-teman bisa akses ini di websitenya Turnamen Sains Data Nasional 2024. Jadi kapan lagi nih teman-teman dapat informasi ini ya apa promo yang menarik untuk BNSP mulai dari 475.000 gitu. Dan ini khusus untuk 2.000 pendaftar pertama di TSDN 2024. Jadi hanya mengingatkan ya teman-teman bisa menikmati atau mendapatkan promo ini di TSDN 2024. Jangan ragu untuk daftar lagi nih, maksudnya harus daftar, ajak teman-temannya. Dari satu universitas itu bisa mengirimkan lebih dari satu tim untuk TSDN. Beda apa sorry, dari sekolah yang sama juga boleh lebih dari satu tim. Jadi teman-teman bisa ngajakin teman-temannya lagi untuk ikut turnamen Sains Data Nasional 2024 supaya makin seru gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak kalau gitu semuanya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu ya sama pemuda-pemudi Indonesia. Tetap semangat. Semoga berhasil proposalnya di Turnamen Sains Data Nasional 2024 bisa jadi pemenang dan memenangkan puluhan juta rupiah gitu ya. Oke, kalau begitu mohon maaf apabila ada salah-salah kata, penyebutan nama, dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan ya teman-teman pemuda-pemudi Indonesia, Kak Vicky juga. Semoga kita ketemu lagi ya Kak Vicky ya, buat diskusi yang lebih seru lagi.
Siap, terima kasih. Sharing session izin saya tutup ya. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.